Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana Suriah sebelum konflik itu ya seperti kita hari ini, negara yang aman, negara yang damai. Hampir seluruh kampus favorit di Indonesia pernah ada lulusannya atau mahasiswanya yang melakukan aksi teror. Gitu. Dari mulai UI, ITB. Di UI itu dulu tahun 2013 Fakultas Kehutanan UI itu digunakan untuk menyimpan senjata. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Najih itu akan membawakan judul makalah yang mau diarahkan, yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tambahan dari panitia, salam Pancasila. Ya Pak, yang saya hormati orang tua kita di sini, Bapak Komjen Nur Faizi, kemudian Forkopimda semuanya yang mewakili Kodim, Polres, DPRD, Kejaksaan, Muspika, kemudian dosen, Dekan Fakultas Hukum UNSUD, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi saya siang hari ini mukodimahi saja sebetulnya, mukodimahi kuliah umum yang sebetulnya dari Pak Nur Faizi nanti. Jadi saya memberi kata pengantar sedikit saja, karena intinya beliau sebetulnya. Semua polisi pasti mengidam-idamkan apa yang pernah dialami oleh beliau menjadi Kapolda Metro, menjadi Kabariskim, saya kira ya. Nah, beliau ini sudah khatam menjadi Dubes Mesir juga. Jadi asam garam kehidupan ini sudah sangat lengkap, sudah beliau rasakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin memukodimahi dengan tema yang saya buat dalam slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini beberapa data tentang radikalisme di kampus sebetulnya. Itu yang paling ujung adalah cover majalah Tempo tentang modus baru radikalisme di kampus. Ini baru Pak, baru bulan Mei tahun 2022 waktu ada penangkapan mahasiswa di Universitas Brawijaya di Malang. Masih muda sekali anaknya, masih mahasiswa semester 5. Tapi sudah menjadi penggalang dana untuk kegiatan teror. Ada beberapa data juga terkait dengan indeks ataupun jumlah mahasiswa yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang intoleran. Misalnya survei yang disampaikan oleh Alfara ini 29,5% menolak pemimpin yang non muslim misalnya. Kemudian 17,8% mahasiswa mendukung khilafah. Bapak Ibu jangan lihat yang 83,2% itu masih Pancasila, tapi 17,8% itu sudah banyak sekali, sudah puluhan juta. Itu mahasiswa. Nah, untuk kampus-kampus yang terpapar itu ada beberapa kampus umum yang kebanyakan adalah kampus PTN, gitu. Perguruan tinggi negeri yang justru kampus umum, gitu. Justru kampus umum. Kebanyakan di fakultas-fakultas yang eksakta, gitu. Jadi justru orang-orang yang intoleran, yang radikal melakukan teror itu bukan dari perguruan tinggi keagamaan, tapi justru kebanyakan adalah dari universitas umum PTN yang di dalamnya itu adalah dari fakultas eksakta, MIPA dan lain-lain. Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa membaca buku yang judulnya itu The Engineer of Jihad. Itu ditulis oleh akademisi di Eropa yang menulis latar belakang pelaku teror yang ternyata 60% lebih itu justru dari orang-orang teknik, gitu. Seperti itu.
hampir seluruh kampus favorit di Indonesia pernah ada lulusannya atau mahasiswanya yang melakukan aksi teror. Gitu. Dari mulai UI, ITB. Di UI itu dulu tahun 2013 Fakultas Kehutanan UI itu digunakan untuk menyimpan senjata. Di hutannya UI itu Fakultas Kehutanan digunakan untuk menyimpan senjata. Baru 2 tahun yang lalu di Universitas Riau di kantor Mapala digunakan untuk merakit bom. Gitu. Ini di kampus-kampus umum. Maksudnya mungkin Bapak Ibu tidak familiar, tapi ini adalah persoalan serius yang sedang kita hadapi sekarang. Gitu. Mungkin dalam kondisi pemerintah yang sekarang yang lebih tegas menangani persoalan ini mungkin landai, tapi kita tidak boleh lalai gitu. Karena kalau kita lalai ini akan jadi bom waktu. Di IPB, di UGM hampir seluruhnya ada gitu. Bahkan oke, next. Ini survei yang pernah dilakukan oleh UIN dan Setara tentang sikap mahasiswa ya. Ya. Misalnya 26,7% mahasiswa itu setuju jihad menggunakan kekerasan. Kemudian surveinya Setara 61% bersikap 35,7% bersikap intoleran yang pasif, 0,3% berpotensi menjadi pelaku teror. Next. Ini dari Kompas saya ambil. Ini next saja. Saya kira intinya menunjukkan bahwa di dunia kampus ini sudah masuk sedemikian masif. Ini beberapa kasus yang saya potret dari UIN karena kebetulan saya basicnya UIN ya, di UIN Jakarta. UIN Jakarta saja yang notabene adalah kampus keagamaan, tempatnya pelajar-pelajar agama pun pernah dijadikan basis gitu. Deklarasi ISIS di Jakarta itu dilakukan di Wisma Syahida, itu yang hanya di sampingnya Pascasarjana UIN Jakarta. Kemudian Bahrum Syah yang mungkin wajahnya sudah cukup familiar di kalangan Bapak Ibu sekalian, sering nongol di YouTube, itu juga alumni UIN Jakarta. Next. Ini juga beberapa alumni lah, bahkan mahasiswa hampir semuanya ada dari seluruh fakultas. Dari Fakultas Psikologi ada, dari Ekonomi ada, dari Sastra Arab ada. Next. Ini kasus yang pernah terjadi di Purwokerto sebetulnya. Di Purwokerto sendiri yang ada di tengah-tengah kita, yang ini tidak jauh dari kita, sudah pernah dilakukan beberapa kali penangkapan. Yang terakhir bulan Agustus tahun 2021, berarti kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Kemudian tahun 2021 bulan April sebelumnya juga terjadi penangkapan di Purwokerto. Kemudian tahun 2018 juga pernah ada penangkapan di Purwokerto. 2013 juga pernah ada penangkapan di Purwokerto. Itu terkait dengan bom di Solo tahun 2012. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita bahas persoalan radikal teror, sebetulnya ini adalah persoalan yang tidak dialami hanya oleh kita Indonesia, tapi juga dialami oleh banyak negara di dunia. Gitu. Dan tidak hanya menyangkut agama Islam, tapi juga hampir semua agama ada. Gitu. Saya memotret beberapa fenomena di luar negeri. Misalnya adalah ada kelompok yang namanya Army of God. Ini kelompok teror Kristen yang ada di Amerika. Tentu di Amerika banyak yang lain, yang Kristen juga. Misalnya Ku Klux Klan itu membunuh orang banyak sekali. Korbannya bukan hanya Muslim, orang Sikh, orang Asia ya, yang wajahnya Asia, dan yang lain-lain. Bahkan pernah ya di Amerika itu pernah ada gereja namanya Mount Carmel. Dia luasnya kira-kira 60 hektar. Di situ itu luas dipakai untuk menimbun. Jadi truk-truk itu masuk ya. Sampai kemudian salah satu supir itu melaporkan ke polisi, ke FBI pada saat itu bahwa saya sepertinya disuruh untuk mengangkut amunisi gitu. Ini seperti yang saya angkut ini amunisi gitu. Sampai akhirnya
terjadi baku tembak tuh sampai 2 bulan di dalam gereja tersebut. 70 orang lebih meninggal. Itu gereja yang ngumpulin amunisi sebanyak mungkin karena dia percaya bahwa akhir zaman itu akan segera tiba. Itu di dalam gereja. Jadi ini fenomena yang terjadi di Amerika dan Kristen ya. Di India juga sama terjadi hari ini ya. Banyak sekali fenomena-fenomena intoleransi dan terorisme yang terjadi di India pada akhir-akhir ini. Bahkan India menjadi salah satu negara yang disorot karena kasus intolerannya yang sangat tinggi. Yang korbannya adalah orang Katolik dan orang Muslim. Jadi orang India ini terorisnya itu agamanya Hindu. Pernah misalnya ada kasus orang bawa sapi di tengah jalan dikeroyok sampai meninggal. Waktu Covid kemarin dablek juga Pak, konservatif. Mudah-mudahan Purwokerto nggak ada yang begitu Pak. Di India itu ada ritual mandi di Sungai Gangga. Kemudian orang-orang Hindu pada saat Covid tetap melaksanakan ritual itu, dan kemudian India menjadi negara nomor 1 yang lonjakan Covid-nya tertinggi di dunia. Pada saat itu ada YouTuber seperti Bapak pemilik KBN ini, siapa namanya? Mas Umar. Iya. Memberitakan soal fenomena orang Hindu yang gablek, yang mandi di Sungai Gangga, ditembak mati di tengah jalan. Dulu orang yang membunuh Gandhi, Mahatma Gandhi, itu dianggap sebagai teroris, namanya Godse. Ya. Tapi hari ini beberapa orang Hindu konservatif di India meminta agar supaya yang tadinya dianggap teroris itu, si Godse, dibuatkan monumen, karena dianggap si Godse inilah yang paling kencang dalam membela agama Hindu. Waktu itu kan Gandhi kan berusaha mengayomi semua agama ya. Jadi itu di India. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling ujung itu adalah covernya majalah Time, satu majalah internasional yang sangat besar, yang memuat headline, judulnya adalah The Face of Buddhist Terror. Ini fotonya biksu, seorang biksu Buddha yang bernama Biksu Wiranu, yang ada di Rohingya, di Myanmar. Karena biksu inilah yang mendorong militer untuk melakukan genosida terhadap Muslim di Myanmar. Kemudian di Tokyo, di mana-mana. Maksud saya apa? Maksud saya ingin bercerita bahwa terorisme, radikalisme tidak hanya terjadi di negara kita, di Indonesia, dan tidak hanya terjadi pada penganut agama Islam. Gitu. Bahkan gitu, korban terorisme sebetulnya yang paling banyak berdasarkan data Global Terrorism Index, 70% korban teror di seluruh dunia itu adalah Muslim. Bukan pelaku Pak, korbannya 70% Muslim sebetulnya. Di Irak, di Afghanistan, di Suriah, kemarin di New Zealand, di Kanada. Di New Zealand ada orang Muslim sedang sholat Jumat, kemudian ditembaki secara membabi buta. Ya. Masih ingat lah, itu belum lama. Di Kanada, satu keluarga Muslim dari India ditabrak di tengah jalan oleh orang yang fanatik terhadap ras kulit putih. Ya. Oke. Jadi clear ya bahwa ini tidak hanya di negara kita dan tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain, dan dialami oleh banyak negara di dunia. Next. Ini sebetulnya saya mengutip ayat dan hadis yang memprediksi akan adanya kelompok ekstrim di dalam Islam, karena kebetulan saya berbicara kapasitasnya sebagai MUI ya. Karena itu saya berbicara tentang intoleran radikal yang akarnya dari atau memanfaatkan teks-teks keagamaan Islam. Tentu di Indonesia yang intoleran, yang radikal bukan hanya yang Muslim, tapi juga agama-agama yang lain. Di Kristen Pak, itu ada sekte namanya Saksi Yehova. Pernah dengar? Bapak Ibu sekalian pernah dengar Saksi Yehova? Itu sekte di Kristen yang tidak pernah mau hormat bendera merah putih, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah sempat dilarang berkali-kali. Tentu
di Indonesia juga ada kelompok yang Kristen yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi teror, yaitu KKB yang ada di Papua tahun 2021, ditetapkan oleh Pak Menko Polhukam. Next, saya ingin bercerita soal supaya tidak terkesan mengawang-awang, tapi betul-betul nyata adalah Suriah. Karena kebetulan saya dulu pernah kuliah di Suriah. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar soal Suriah ketika Suriah ini perang dari mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang. Ya. Saya pernah tulis itu di Detik sebagai tragedi terbesar abad 21. Karena perang ini sudah 12 tahun berjalan dan korbannya jutaan orang yang meninggal, yang luka-luka, yang menjadi pengungsi dan lain-lain. Next, ini gambaran Suriah sebelum konflik. Jadi saya ingin menggambarkan bagaimana Suriah sebelum konflik itu yang seperti kita hari ini, negara yang aman, negara yang damai, yang makmur, yang sejahtera gitu. Dulu bahkan sebelum perang Human Development Index-nya Suriah itu lebih tinggi daripada kita di Indonesia. Negaranya indah sekali, peninggalan-peninggalan sejarah sangat banyak. Ya. Next, ini saya ambil dari sana. Ada juga banyak makam sahabat. Ini yang saya foto ini makamnya sahabat Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah. Ini saya foto sendiri. Next, kehidupan beragama dulu di sana juga sangat baik. Kerukunan antar umat beragama juga berjalan dengan baik. Itu foto Profesor Wahbah Zuhaili. Kalau teman-teman dari UIN, saya kira familiar dengan beliau. Kemudian Syekh Nurdin Iter. Ya. Next, sampai kemudian terjadi peristiwa yang mirip terjadi dengan di negara kita tahun 2016-2017. Mirip seperti peristiwa 212. Tapi beruntung bahwa kita beruntung di Indonesia 2016-2017 itu gerakan massa yang begitu besar tidak sampai membuat negara ini chaos. Karena peran TNI, peran Polri yang luar biasa dalam mengelola gerakan massa itu. Tapi dulu di Suriah dan di beberapa negara Timur Tengah di mana massa itu dihadapi dengan represif, akhirnya malah menjadi membesar. Terjadilah peristiwa yang disebut dengan Arab Spring, di mana pada saat itu pemerintahan negara di Timur Tengah banyak yang tumbang. Sir, tempat Pak Nur Faizi dulu menjadi dubes, Presiden Husni Mubarak jatuh. Di Tunisia, Presiden Ben Ali Zainal Abidin jatuh. Di Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh juga jatuh. Di Libya, Presiden Muammar Gaddafi juga jatuh. Dan di beberapa negara yang lain banyak pemerintahan yang waktu itu gugur. Beruntunglah kita ini di Indonesia waktu ada gerakan ganti presiden tuh nggak sampai jatuh ya. Mudah-mudahan mulus sampai selesai, sampai husnul khotimah. Next. Nah, ini gambaran konflik Suriah, Bapak Ibu sekalian. Before dan afternya. Negara bangunan-bangunan yang dulu indah pasca konflik menjadi seperti itu. Kota-kota yang dulu ramai menjadi kota mati. Gelombang pengungsi. Yang menjadi pengungsi itu bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, tapi 2/3 penduduk. Jadi 2/3 penduduknya menjadi pengungsi. Sampai ke Jakarta, kebetulan saya tinggal di Ciputat di Jakarta, itu pun banyak pengungsi dari Suriah. Di mana-mana di Eropa, di mana-mana pengungsi dari Suriah hampir selalu ada. Next. Nah, ini korban-korban konflik ya, anak-anak dan seterusnya. Bapak Ibu, itu yang sebelah kanan itu adalah mihrab. Mihrab seperti ini yang dipakai oleh guru saya. Namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Mihrab itulah yang dipakai oleh beliau mengaji hari Kamis malam Jumat, mengaji tafsir Al-Quran dengan sekitar 5.000 jamaahnya pada saat itu. Dan kemudian dari belakang ada yang berjalan sampai jarak antara mihrabnya dengan beliau 6 meter. Dari jarak 6 meter itulah pelaku ini melakukan bom bunuh diri di dalam masjid
pada saat forum pengajian. Dan kemudian guru saya dan murid-muridnya yang ada di situ wafat ya, syahid di situ. Dan yang bawahnya adalah Al-Quran beliau yang beliau pakai yang bersimbah darah. Itu kenapa orang-orang teroris ini sebetulnya tidak punya agama dan yang diserang ya sesama muslim sebetulnya. Karena itu yang muslim sebagai yang muslim, kita harus berjuang sebisa mungkin untuk memerangi ideologi-ideologi semacam ini. Next. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya cerita Suriah? Karena Suriah itu punya kemiripan dengan kita. Kita ini ada hal-hal di dalam negara kita yang mirip dengan Suriah. Pertama adalah soal aktor. Pelaku-pelaku kerusuhan yang ada di Suriah itu juga ada di negara kita. Yang atas sebelah kiri itu adalah ISIS. Di negara kita ISIS ini ada, yaitu Jamaah Ansarud Daulah, JAD, yang melakukan pengeboman di Samarinda, di banyak tempat. Itu adalah kelompok ISIS, yang di Indonesianya JAD. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah Al-Qaeda, yang di Indonesianya adalah JI, Jamaah Islamiyah. Yang bawah yang hijau itu adalah Ikhwanul Muslimin, yang di Indonesianya apa? Banyak. Jadi partai lagi. Nggak usah disebut partai apa. Tapi teman-teman saya kira udah tahu. Pokoknya kalau partai kurang sholawat berarti itu. Partai kurang sholawat itu apa? Nah itu yang sebelah kanan bawah itu Hizbut Tahrir, yang di Timur Tengah berkembang, di Indonesia juga ada gitu. Yang tengah itu adalah Salafi Wahabi, yang pekerjaannya itu membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan. Kalau orang Purwokerto kalau Idul Fitri ziarah ke orang tua itu katanya musyrik, menyembah kuburan. Nah itu kelompok Wahabi. Tambah lagi sebetulnya ada yang belum tercantum di sini. Ini yang nanti akan diceritakan oleh Pak Nur, yaitu kelompok LDII. Kelompok LDII ini juga sama, takfiri, dan sudah menjadi pelaku teror. Penangkapan kemarin di Jambi oleh Densus 88 itu latar belakangnya LDII. Gitu. Next. Selain aktornya sama, pola yang dipakai dalam hal politisasi dan menggunakan simbol-simbol agama juga sama. Bapak Ibu, yang atas itu di Suriah, kelompok ISIS, sedangkan yang bawah ini adalah di Bundaran HI di Jakarta. Yang bawah itu tokoh Suriah, yang di atasnya adalah tokoh di Indonesia yang sudah sangat akrab dengan kita. Mungkin Bapak Ibu biasa mendengarkannya di YouTube, yaitu Bakhtiar Nasir. Next. Nah ini soal bendera tauhid sebetulnya yang di Al-Quran nggak ada, di hadis juga tidak ada, di kitab-kitabnya para ulama juga tidak ada. Tapi istilah bendera tauhid itu adalah istilah propaganda sebetulnya. Gitu. Jadi semua yang ada di situ itu logo-logonya kelompok teror. Semuanya pakai tauhid, pakai kalimat tauhid. Tapi satu sama lain antara mereka juga saling menyembelih, saling membunuh. Gitu. Ini kalau saya cerita begini bukan sekedar cerita, tapi saya ngalami dulu waktu di Suriah. Karena di Suriah ini kelompok milisi yang berperang di Suriah itu puluhan. Semuanya katanya ingin menegakkan khilafah. Tapi kalau ketemu satu sama lain, mereka sendiri saling bunuh antara satu sama lain. Hizbut Tahrir di Indonesia pengen khilafah, tapi ketika ISIS mendirikan khilafah di Suriah dan Irak, nggak mau ikut. Gitu. Karena apa? Ya beda kelompok politik, karena beda partai gitu. Pada dasarnya kan perjuangan politik. Ini bukan perjuangan agama sebetulnya, tapi ini perjuangan politik. Next. Ini juga hal yang sama yang terjadi di Suriah dan di Indonesia, yaitu pembusukan terhadap pemerintah. Pemerintahan kita yang sudah sangat Pancasilais, memfasilitasi semua umat beragama, tapi dituduh sebagai pemerintah komunis. Gitu. Mana ada pemerintah komunis memfasilitasi warganya untuk berhaji, membangun masjid, punya Basnas, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan seterusnya. Ya. Itu propaganda, sama seperti yang dulu terjadi di Suriah, dipropagandakan bahwa pemerintahannya adalah Syiah, padahal Syiahnya tidak ada. Sama seperti di Indonesia, orang teriak PKI, pemerintah PKI, PKI-nya di mana gitu. Next.
ini juga sama. Ini perlu Bapak Ibu ketahui kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyambut tahun politik dan narasi-narasi semacam ini pasti akan ramai. Pemerintahan itu Tauhud, pemerintahan itu Fir'aun. Nah, ini. Dulu di Suriah itu ada orang yang sujud itu sujud di posternya Presiden Suriah itu, dan disebar di medsos bahwa Presiden Suriah mengaku Tuhan. Padahal ya bikinan mereka sendiri, sama seperti di Indonesia, PKI bangkit, benderanya dapat di mana-mana, tapi ya benderanya bendera mereka cetak sendiri, bakar-bakar sendiri gitu ya. Gitu. Nah, di Suriah juga ada yang menuduh pemerintahannya Fir'aun. Sama seperti di Indonesia, ada juga tokoh yang menuduh presidennya Fir'aun. Ini kan saya ambil dari media massa aja. Saya kira ini fenomena-fenomena yang sama gitu. Next. Kemudian juga ini adalah ada pembusukan terhadap ulama. Khususnya adalah ulama-ulama yang moderat tentu saja. Ulama yang benar-benar ulama. Misalnya itu foto-fotonya ulama, ya ada Prof. Quraish Shihab, ada Kiai Mustafa Bisri, ada Habib Lutfi. Tapi kalau kita lihat foto-foto ulama-ulama itu, semuanya pasti sudah punya label yang macam-macam. Misalnya Quraish Shihab, kita kalau ngaji tafsir kan rujukannya Quraish Shihab. Tapi katanya Quraish Shihab itu Syiah, difitnah sebagai Syiah. Ya. Kita beragama yang santun, yang halus, ngambilnya dari Gusmus. Tapi Gusmus sudah terlanjur difitnah liberal. Itu. Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah difitnah liberal dan seterusnya. Mungkin kalau Habib Lutfi mungkin tuduhannya apalagi penjilat polisi apa penjilat presiden, nggak tahu. Itu kan narasi-narasi yang berkembang di medsos. Ada pembusukan terhadap ulama. Pada saat yang sama mereka melahirkan tokoh-tokoh agama baru yang karbitan, tokoh-tokoh agama yang instan. Mantan artis dijadikan ustazah, ya. Mantan agen MLM dijadikan ustadz, lulusan Israel dijadikan ustadz. Haikal Hasan, bener itu. Lulusan Israel Haikal Hasan itu. Ini kenapa pulang di Indonesia? Lulusan Israel yang kemudian kerja di Petral, setelah Petralnya dibubarkan, dan orang menganggap bahwa itu adalah ustadz. Kira-kira yang lain-lain seperti misalnya artis-artis atau mu'alaf yang baru masuk Islam seperti Mundir Situmorang, kira-kira belajar agamanya di mana orang ini? Gitu. Orang baru masuk Islam, belum belajar apa-apa tentang Islam, sudah mengkafir-kafirkan orang yang sejak lahir sudah Islam. Belajarnya di pesantren, kuliahnya di UIN, sampai S3 sampai profesor. Itu kan ironi sebetulnya. Orang baru masuk Islam mengkafir-kafirkan yang sudah belajar Islam sejak kecil. Itu yang fenomena yang dulu juga terjadi semacam itu di Suriah. Next. Kemudian ada tuntutan untuk mengganti sistem negara. Ini juga hal yang dulu terjadi di Timur Tengah dan sekarang terjadi di Indonesia. Suriah seperti itu, Irak seperti itu, Yaman seperti itu, Libya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Libya dulu adalah negara terkaya di Afrika, negara paling makmur di Afrika. Semua kebutuhan masyarakatnya yang bersifat umum, kesehatan, pendidikan itu gratis. Justru sekarang ketika orang menuntut khilafah dan Muammar Gaddafi jatuh, Libya sekarang tidak punya pemerintahan. Sampai hari ini tidak ada pemerintahan tunggal di Libya. Yang ada adalah suku-suku yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Jadi negara gagal. Listrik tidak ada, minyak tidak ada. Nah di Jakarta narasi ganti sistem ini juga sama disuarakan seperti itu. Di kampus-kampus ada kelompok namanya Gema Pembebasan, ada LDK tertentu yang mengajarkan bahwa NKRI itu sistem kafir, demokrasi itu kafir, Pancasila itu kafir, kan ada itu. Next. Oke, ini motif. Next. Terus saja. Next. Nah, ini saya hanya ingin sebagai penutup, saya hanya ingin mengajak rekan-rekan semua berpikir, dan kemudian juga kalau sampai ada teman-temannya yang terpapar,
coba berpikir dengan fenomena semacam ini. Di Timur Tengah ada kelompok namanya ISIS, kelompok teroris ISIS, yang di Indonesia namanya Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Dia berperang di Lebanon, dia perang di Irak, dia perang di Afghanistan, dia perang di Suriah, dia perang di Libya. Waktu itu sempat menguasai Suriah. Dan antara Suriah dan Israel itu hanya dipisahkan kawat duri. Hanya dipisah oleh kawat duri. Antara Suriah dan Israel hanya dipisah kawat duri. Pertanyaannya adalah, ISIS yang sudah membunuh puluhan ribu mungkin atau ratusan ribu umat Islam, di antaranya adalah para ulama, pernah atau tidak ISIS itu berhadapan-hadapan dengan Israel? Ngebom satu kali saja, atau nggak usah ngebom, peluru satu kali, peluru satu aja dari ISIS, pernah nggak ada yang masuk ke Israel? Tidak ada sama sekali, Pak. Kalau dia ngaku berjihad, ya mestinya orang mau tanah umat Islam yang masih dijajah hari ini itu ya Palestina. Kalau dia mau serius berjihad, jihad melawan Israel. Tapi ketika dia punya kesempatan, senjata ada, sudah ada di hadapannya, dia tidak pernah mau melakukan itu. Kenapa? Pertanyaannya. Ya tentu saja tidak ada jawaban yang lain kecuali memang ISIS ini yang dibentuk oleh Israel. Dan itu diakui oleh pejabat-pejabat di Amerika. Parlemennya waktu itu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sudah mengakui bahwa Amerika mendanai kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan jihad ini gitu. Jadi kalau sampai ada yang percaya dengan kelompok-kelompok semacam ini, dia harus berpikir gitu. Kenapa kelompok seperti ini nggak pernah satu kali pun gitu menyerukan jihad ke Israel? Kok mesti jihadnya ayo ngebom masjid At-Taqwa, ngebom masjid ini gitu. Kenapa seperti itu? Ya tidak lain kecuali memang orang yang ngaku berjuang untuk Islam itu yang memang budak-budaknya Amerika, budak-budaknya Israel. Sama seperti yang lain, yang di sebelahnya ada tokoh yang semua presiden Indonesia pernah dicaci maki. Presiden Soekarno katanya Pancasilanya ada di pantat. Gus Dur katanya buta mata, buta hati. Presiden Jokowi katanya Jokodok. Presiden goblok, istananya istana iblis. Ini kalimatnya dia. Semua presiden pernah dicaci maki. Pertanyaannya adalah, pernah tidak kelompok ini atau tokoh ini mengkritik Pak Harto? Kelompok yang ada di gambar itu, tokoh yang ada di gambar itu, pernah tidak mengkritik Pak Harto? Kalau nggak mengkritik Pak Harto, anaknya Pak Harto. Kalau nggak anaknya Pak Harto, menantunya Pak Harto. Tidak pernah. Ya kenapa? Ya karena memang bentukan kelompok politik. Nanti Pak Nur aja yang cerita itu soal pembentukan FPI ini, yang ngakunya berjuang untuk agama, tapi sebetulnya dia budak politik, budak kelompok politik, budak elit politik. Gitu. Next, apa yang harus dilakukan? Terakhir, yang pertama, para rekan-rekan mahasiswa sekalian, tentu kita harus memperkuat wawasan kebangsaan. Gitu. Karena kalau kita tidak punya wawasan kebangsaan, kita akan mudah digoyahkan dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tersebut. Ya. Kemudian tentu juga adalah wawasan keagamaan perlu diperkuat. Orang bisa menjadi teroris bukan karena mengerti agama, tapi justru karena bodoh tentang agama. Gitu. Kalau memang orang yang mengerti agama itu yang menjadi teroris, paling banyak teroris itu dari santri, lulusan UIN. Tapi kenyataannya teroris itu kebanyakan justru dari kampus-kampus umum. Kemudian wawasan sosial politik juga perlu diperkuat. Mahasiswa harus kritis, harus ngerti peta politik, tidak mudah terbawa oleh arus yang populer. Ya, gitu. Di kampus harus selektif memilih organisasi yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir, tentu harus diberangus di kampus.
Saya mudah-mudahan Pak Dekan sudah atensi persoalan itu, karena Pak Menteri di Jakarta, Pak Mendikbud maupun Menteri Agama sudah sangat concern. Mendikbud sudah menyampaikan ada 3 dosa besar, salah satunya adalah dosa intoleransi. Kalau Menteri Agama sudah tidak perlu ditanyakan, beliau Ketua Umum Ansor, ya. Selektif memilih organisasi yang anti terhadap NKRI, udah usir aja dari kampus gitu. Jangan beri sedikit pun ruang gerak gitu. Kemudian kalau mau mengikuti kajian tentu harus selektif, karena kalau salah ini bisa berbahaya. Sampai ada ungkapan di media sosial, meskipun ini tidak sepenuhnya benar, katanya begini, lebih baik salah pergaulan daripada salah pengajian. Katanya begitu. Ini nggak benar sebetulnya, tapi ya bolehlah diambil pelajaran dari kalimat-kalimat semacam itu. Jadi kalau salah, kalau salah pengajian seperti itu, ya bisa membahayakan orang lain. Kalau sampai takfiri, nyerang orang lain kan bahaya. Seperti LDII yang nanti akan diceritakan oleh Pak Nur ini. Kemudian bijak dalam bermedia sosial, tentu negara juga harus melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena itu di sini hadir Pak TNI, Polri, juga para akademisi di bidang hukum. Ini penting sekali perannya, karena di negara kita ini sebagai negara hukum, semua hal, langkah-langkah TNI, Polri saat ini itu sebetulnya sangat terbatas, dibatasi oleh hukum. Ya. Di sisi lain, fenomena sosial itu berkembang sangat cepat sekali. Tuh. Beberapa kelompok yang tadi sudah disebutkan tidak bisa disentuh oleh TNI maupun Polri. Kenapa? Karena instrumen hukumnya tidak ada. Kalau yang sudah jadi teroris itu gampang. Sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pertanyaannya adalah yang intoleran, yang radikal itu undang-undangnya apa? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ayo tegakkan khilafah, itu tidak bisa ditindak secara hukum. Kenapa? Karena memang untuk melakukan penegakan hukum tidak ada undang-undangnya. Itu. Kelompok yang menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan radikalisme seperti ACT, ya, itu tidak bisa ditangkap sama Polri maupun TNI, tidak bisa ditindak. Kenapa? Karena memang instrumen hukumnya tidak ada. Itu. Jadi peran akademisi hukum dalam hal ini sangat penting untuk mendorong sebetulnya adanya aturan, ya, yang memungkinkan, ya, payung hukum yang memungkinkan pemerintah, ya, terutama aparat keamanan, untuk melakukan tindakan tegas terhadap organisasi maupun gerakan-gerakan semacam ini. Gitu. Karena kalau kita lambat, kita juga bukan tidak mungkin kita bisa bernasib seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah tadi. Gitu. Aktornya sudah sama, pola-pola yang digunakan juga sudah sama. Saya kira itu mungkin mukadimah, mohon maaf kalau terlalu panjang. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Saya kira ini juga persoalan yang penting yang harus menjadi concern kita semua, ya, terutama para akademisi dan aparatur pemerintah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas nanti ulangan ya. Gini Pak, sebetulnya radikalisme, intoleransi masuk ke Indonesia itu pertama kali justru di kampus. Kalau kita lihat misalnya Hizbut Tahrir itu pertama kali di Indonesia itu di kampus yang namanya IPB, ya, IPB tahun 82. Ikhwanul Muslimin masuk pertama kali di Indonesia di UI, di Universitas Indonesia. Salafi Wahabi pertama kali masuk di kampus yang namanya Lipia di Warung Buncit di Jakarta. Gitu. Kemudian semua kelompok seperti ini semuanya masuk awalnya lewat kampus. Nah sekarang hari ini
kita harus melawan radikalisme, terorisme juga dari kampus sebetulnya. Karena apa? SDM dari kampus itu kan nanti yang akan mengisi pos-pos jabatan di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi. Jadi kalau kita mau memperbaiki BUMN kita, memperbaiki pemerintahan kita, kementerian, lembaga, kita harus berangkat dari kampus. Karena orang-orang kampus itulah yang akan mengisi pos-pos tadi itu. Prosesnya, proses radikalisasi itu sekarang ada dua sebetulnya. Ada yang melalui offline, ini biasanya melalui kajian-kajian dan komunitas-komunitas yang eksklusif, dan ada yang melalui online. Yang melalui online ini ya yang melalui Facebook, melalui YouTube, ya awalnya iseng-iseng dengerin ustadz-ustadz tertentu misalnya. Lama-lama terbawa. Maka dari itu saya sering menyampaikan bahwa dalam hal beragama, kalau orang awam ya, kalau orang akademisi tentu bebas. Tapi kalau orang awam agama maksudnya, kalau Bapak Ibu ini orang NU, rekan-rekan mahasiswa orang NU, sudah belajar kepada ulama-ulama NU. Kalau yang dari Muhammadiyah, sudah belajar dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Gak usah nyebrang kemana-mana. Kalau ada pengajian yang kadang-kadang anak muda membakar semangatnya anak muda, ayo bela Islam, dirikan khilafah, itu sudah nyeleneh, itu sudah yang aneh-aneh ini yang harus dijauhi. Nah, proses kontra radikalisasi juga harus menggunakan pola semacam itu. Karena itu kajian-kajian yang moderat itu harus ada di kampus. Karena bagaimanapun semangat beragama itu ada dan harus diwadahi, dikanalisasi. Jadi bukan berarti di kampus nggak boleh ada pengajian, harus ada pengajian, tapi yang moderat, gitu. Begitu juga di medsos, ya. Ruang medsos ini adalah ruang kosong yang kalau kita tidak mengisi, orang lain yang akan mengisi. Karena itu sekarang kalau kita mau melakukan perjuangan, ya kita bikin konten-konten seperti Bapak KBN ini sebanyak-banyaknya, gitu. Untuk memerangi, jangan ngandalin pemerintah, Pak. Kecewa kalau kita ngandalin pemerintah untuk menangani persoalan ini, maksudnya Kominfo ya. Karena apa? Saya itu udah bolak-balik tutorial bom bunuh diri itu di internet banyak sekali. Buku yang mendoktrin orang untuk menjadi teroris itu banyak sekali. Saya lewat MUI sudah lapor ke Kominfo itu berkali-kali, gak pernah ada tindakan, Pak. Percuma kalau lapor itu, percuma. Kita harus berjuang. Itu. Kalau koordinasi tetap koordinasi, tapi orang pemerintahnya nggak mau kerja gimana? Itu. Ya, baik ya Pak. Perkenalkan, nama saya Berliana dari mahasiswi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Suri Purwokerto atau UINSAISU gitu. Saya ingin bertanya terkait dengan misal paham-paham radikalisme dan sebagainya dan golongan-golongan tersebut mengaitkannya dengan hak asasi manusia, Pak. Saya mungkin nambahkannya soal orang sering menyerang pemerintah dalam penegakan hukum terhadap teroris itu dengan isu pelanggaran HAM. Jadi ketika pemerintah membubarkan HTI katanya itu melanggar HAM. Ketika pemerintah, dan memang kenyataannya indeks HAM kita itu turun ketika mau dianggap lah. Ini kan HAM ini kan produk Barat, produk Amerika, gitu. Dan yang mengindeksasi ya mereka gitu. Nah, persoalannya adalah begini, satu hak asasi maupun kebebasan seseorang itu harus dibatasi dengan kebebasan orang lain gitu. Kebebasan seseorang kita dibebaskan untuk melakukan apapun. Kalau ini orang Barat ya maksudnya ya, yang tidak terikat oleh aturan-aturan agama. Tapi kebebasan seseorang itu kan harus dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan kemudian begini, ada pertentangan antara human right dan nation right. Ini yang paham mestinya orang-orang hukum. Kalau saya kan bukan, backgroundnya saya bukan hukum, tapi sedikit-sedikit saja. Mungkin teman-teman nanti bisa diskusikan itu di kampus soal human right dan nation right. Tapi kalau tinjauannya agama, kaidah fikih itu mengatakan begini, al-maslahatul ammah muqaddamatun al-maslahatul khassah. Maslahat yang lebih umum harus didahulukan dibanding gitu dengan maslahat yang lebih khusus. Artinya apa? Ketika pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku teror,
itu kan jangan hanya lihat haknya pelaku teror, tapi juga lihat hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Masyarakat banyak ya, seluruh rakyat Indonesia gitu. Orang Komnas HAM misalnya menyoroti atau membela HAM-nya si pelaku teror, tapi dia luput memperhatikan hak asasinya rakyat Indonesia gitu, yang lebih luas gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kita ini kalau pemerintah dalam hal ini ketika melakukan penegakan hukum terhadap pelaku teror, terhadap organisasi maupun gerakan radikal, kalau menurut saya sudah on the right track lah, sudah di jalan yang benar. Perkenalkan, nama saya Firdaini Awalia dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya Pak, tadi materi yang disampaikan oleh pembicara satu, saya jadi teringat akan pengalaman pribadi saya. Jadi semasa saya sekolah itu di SMK, itu saya pernah menghadiri sebuah pengajian, dan pengajian itu ada indikasi tentang radikalisme. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan di sini temanya peran mahasiswa sebagai agent of change. Nah, gimana sih, bagaimana peran saya di situ? Apakah saya hanya cukup menghindar saja dari pengajian itu? Apakah saya tidak bisa kayak misal membuarkan atau apa? Gimana peran kami sebagai mahasiswa agar bisa menjadi agent of change itu sendiri? Kemudian pertanyaan kedua saya, jika kita berteman atau mempunyai teman yang sudah semisal pemikirannya itu udah radikalisme, bagaimana cara kita menghadapi teman tersebut Pak? Terima kasih. Baik. Terkait dengan peran mahasiswa, saya kira lihat dulu posisi kita masing-masing. Pertama, kalau memang posisi kita itu kuat, dalam artian kita ini orang yang mengerti hujah-hujah keagamaan, ya, mengerti dasar-dasar keagamaan, mempunyai penguasaan terhadap ilmu agama yang benar, ya diajak diskusi. Kalau menurut saya ya, kalau ada pengajian yang semacam itu, ajak diskusi, ajak dialog maksudnya. Kan agama memang menyarankan atau menekankan kepada kita terkait dengan pentingnya musyawarah, pentingnya munazarah, ya, beradu argumen. Kalau posisinya kuat, ya. Syukur-syukur kalau pas argumentasi kita sampaikan berbarengan dengan turunnya hidayah, ya orang-orang itu mau sadar. Seperti itu. Ini juga dilakukan oleh pemerintah ketika menangani orang-orang yang sudah terpapar dalam program yang namanya deradikalisasi itu. Deradikalisasi itu kan orang-orang yang sudah terpapar menjadi anggota atau pelaku teror, kemudian dilakukan dialog secara intensif oleh aparatur pemerintah kita sampai mereka sadar. Dan banyak yang sudah berhasil, misalnya Ali Imron, ya, pelaku bom Bali itu kan dulu keras sekali, sekarang sudah sudah NKRI. Pak Nasir Abbas misalnya, dulunya komandan JI Asia Tenggara, kelompok teroris Asia Tenggara, dia yang komandannya, sekarang sudah NKRI. Ya contoh ya, kalau posisi kita kuat, kita punya dasar argumentasi, bisa berdialog, lakukan itu. Itu peran penting mahasiswa. Nah, kalau misalnya kita ini pemegang kebijakan, misalnya Anda menjadi ketua BEM atau DEMA atau apapun yang, atau kepala kajian, misalnya takmir masjid, ada kajian-kajian semacam itu, ya gunakan otoritasnya, jangan beri ruang untuk perkembangan yang semacam ini. Kalau memang punya otoritas, termasuk Pak dosen, kampus, stakeholder kampus, kalau memang punya otoritas, ya gunakan otoritas itu. Nah, kemudian kecuali kalau seandainya memang lemah, ya minimal adaful iman, ya, upaya paling lemah itu ya hindari gitu, yang semacam ini gitu. Ya. Tapi kalau memang posisinya bisa kuat seperti beliau, Pak Nur kan dulu kan pernah di LDII, dan kemudian ketika Pak Nur mendalami terus agama dan mengerti secara mendalam apa itu LDII, mengetahui kebatilan-kebatilannya, beliau bisa mengajak banyak rekan-rekannya untuk keluar dari LDII. Dan yang sudah bahasa beliau hijrah dari LDII
meninggalkan LDI itu sudah ribuan dengan beliau, dan bahkan beliau sudah punya yayasan yang namanya Yayasan Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, FPHW. Kalau bisa seperti itu bagus sekali. Maksudnya kalau memang tadi kan pertanyaan, selain peran kan tadi ditanyakan soal bagaimana kalau seandainya kita punya teman yang sudah terpapar ideologi semacam ini, ya ajak dia keluar, ajak diskusi, jangan langsung dimusuhi. Kenapa? Karena kalau dimusuhi dia akan semakin menjauh, itu akan semakin menjauh, akan semakin tertutup, malah tidak ada saluran kita untuk mengajak dia bicara, gitu. Tapi kalau kita bisa berbicara, saya kira setiap manusia dibekali dengan akal yang sehat, dan kebenaran itu akan menemukan sendiri logikanya, gitu, seperti itu. Jadi musyawarah itu penting, mengajak mereka dialog ketika posisi kita kuat, ya. Kemudian yang punya otoritas, gunakan otoritas itu. Minimal ketika kita tidak mampu, ya minimal kita menghindari kajian-kajian semacam itu. Paling tidak laporlah, kalau di kampus lapor ke dosennya, itu ada kajian yang melawan negara, gitu misalnya, seperti itu. Nanti biar kampus yang melakukan tindakan, gitu.